Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi saya mengenai pengantar etika administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin Selang SOS MAP dengan mata kuliah etika administrasi publik. Sebelum masuk pembahasan materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Dila Pradila dengan NIM 091058042287 kelas C semester 7 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apa sih itu etika? Etika merupakan filsafat tentang moral baik dan buruk. Etika membahas prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar perilaku manusia. Dalam administrasi publik, etika penting agar aparatur tidak hanya patuh aturan, tetapi juga berpegang pada nilai moral. Dalam administrasi publik, etika menjadi pedoman perilaku aparatur dalam melayani masyarakat. Aparatur negara harus menjunjung tinggi nilai etika untuk mewujudkan pelayanan yang adil dan berkualitas, berhubungan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Tiga nilai dasar ini menjadi fondasi etika dalam birokrasi agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas betapa pentingnya etika dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pejabat dan aparatur bersikap etis, masyarakat akan percaya pada institusi pemerintah. Yang kedua, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Etika membantu aparatur memilih keputusan yang adil dan tidak merugikan publik. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan wewenang. Etika mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan sewenang-wenang. Yang terakhir yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Etika menjadi syarat penting agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan berjalan. Selanjutnya yaitu prinsip etika administrasi publik. Yang pertama, akuntabilitas. Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, transparansi. Proses pemerintahan terbuka agar publik bisa mengawasi. Yang ketiga, integritas. Menjaga kejujuran dan konsistensi dalam bekerja. Selanjutnya, keadilan. Memberi pelayanan tanpa diskriminasi. Profesionalisme, bekerja sesuai kompetensi dan aturan. Dan yang terakhir, netralitas. Aparatur tidak boleh berpihak pada kepentingan politik tertentu. Baik, selanjutnya yaitu nilai etika bagi aparatur. Taat hukum dan aturan, yaitu aparatur wajib patuh hukum sebagai bentuk teladan. Selanjutnya, bertanggung jawab atas keputusan. Setiap tindakan harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Berikutnya, tidak korupsi, kolusi, nepotisme. Aparatur dilarang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan publik. Semua keputusan dan layanan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Isu etika dalam administrasi publik, korupsi dan gratifikasi, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kedua, nepotisme dan rekrutmen pejabat publik, pemilihan pejabat berdasarkan hubungan bukan kompetensi. Ketiga, penyalahgunaan wewenang, jabatan digunakan tidak sesuai dengan aturan. Yang keempat, konflik kepentingan, keputusan publik dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi. Proses birokrasi tertutup membuat rawan penyimpangan. Adapun contoh kasusnya yang di Indonesia, yang pertama, kasus korupsi pejabat publik. Banyak pejabat terjerat kasus KPK. Kedua, nepotisme dalam pengisian jabatan. Posisi strategis sering diberikan ke kerabat atau teman dekat. Yang ketiga, penyalahgunaan dana desa. Terjadi di beberapa daerah, digunakan untuk kepentingan pribadi. Terakhir, pelanggaran kode etik ASN. Misalnya ASN aktif dalam politik praktis. Berikutnya, strategi meningkatkan etika. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika. ASN perlu dibekali pemahaman etika sejak awal. Yang kedua, penerapan kode etik ASN. Jadi, pedoman formal perilaku pegawai. Yang ketiga, penguatan pengawasan internal dan eksternal. Masyarakat, media, dan lembaga pengawas harus aktif mengawasi. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Hukuman harus jelas dan konsisten. Terakhir, membangun budaya kerja berintegritas. Etika dijadikan nilai budaya organisasi.
Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan etika dengan good governance. Yang pertama, etika atau dasar terciptanya good governance. Tanpa etika, prinsip good governance hanya sebatas formalitas. Kedua, prinsip good governance: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan. Tanpa etika, administrasi publik akan kehilangan legitimasi. Jika masyarakat tidak percaya, pemerintahan dianggap tidak sah secara moral. Yang terakhir, kesimpulan. Etika administrasi publik adalah pedoman moral aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan. Penerapan etika penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan good governance. Prinsip utama seperti akuntabilitas, integritas, transparansi, dan keadilan harus dijadikan landasan. Tanpa etika, administrasi publik rawan disalahgunakan dan kehilangan legitimasi. Sedangkan dengan etika, birokrasi dapat berjalan bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menonton video saya. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.